Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tanggal 22 Agustus tahun 2024, saya akan menginformasikan update terbaru terkait penyaluran bantuan sosial PKH khususnya yang cairnya melalui PT POS. Live di sini saya sudah cek status pencairan bantuan sosial khususnya untuk PKH yang cairnya melalui PT POS. Dan di sini SIKNG tampilannya seperti ini untuk SIKNG. Mohon maaf saya tidak bisa zoom terlalu dekat karena ada data pribadi KPN-nya. Nah, per hari ini pada saat saya cek untuk status pencairan bantuan sosial khususnya PKH yang cairnya melalui PT POS. Statusnya di sana masih terbaca di periode sebelumnya, yaitu periode April, Mei, dan Juni. Sedangkan untuk periode Juli, Agustus, Septembernya belum terupdate. Nah, sebenarnya banyak KPM ya yang nanyain kapan kira-kira update-nya, kapan pencairannya yang cairnya melalui PT POS. Karena untuk pencairan yang melalui kartu KKS periode Juli Agustus ini sudah hampir 85% semuanya sudah tersalurkan. Sedangkan untuk yang cairnya melalui PT POS belum tersalurkan sama sekali, baik itu PKH maupun BPNT. Nah, hanya saja untuk pencairan bantuan sosial yang cairnya melalui PT POS khusus untuk BPNT program sembako di beberapa wilayah itu sudah melakukan pendistribusian kartu KKS baru, pembukaan rekening secara kolektif. Artinya penerima bansos BPNT yang selama ini cair melalui PT POS itu sebagian datanya masuk pendistribusian kartu KKS baru. Artinya nanti ke depannya bansosnya akan cair melalui kartu KKS. Hanya saja perlu untuk diketahui ini tidak semuanya ya, dikarenakan ada beberapa kasus sebenarnya KPM itu dicairkan bansosnya melalui PT POS dikarenakan ada datanya yang tidak padan di perbankan atau di Bank Himbara. Contoh ada perbedaan nama sehingga tidak lolos pada saat dilakukannya mapping OMSPAN, data OMSPAN, sehingga dialihkan ke penyalurannya ke PT POS. Nah, apabila nanti semua yang cairnya melalui PT POS ini dialihkan juga masuk ke kartu KKS lagi, otomatis yang tadinya datanya tidak padan di Bank Himbara tidak bisa lolos lagi masuk ke Bank Himbara, terkecuali dibukakan rekening baru setelah data-datanya semuanya sudah padan. Di sini ada beberapa pertanyaan yang akan langsung saya jawab ya di video ini. Datanya dari Kak Neng mau tanya, apakah punya cicilan macet atau tunggakan ke bank bisa berpengaruh kepada bantuan sosial? Intinya orang dengan tunggakan ke bank apa bisa dapat bantuan? Nah, maksud dari pertanyaannya ini, apakah penerima bantuan sosial PKH misalnya atau BPNT dan memiliki tunggakan di bank atau pernah mengajukan pinjaman di perbankan, terus nunggak dan di blacklist namanya oleh pihak perbankan, apakah itu akan ngaruh ke bantuan sosialnya? Benar sekali, ini ada beberapa kasus yang langsung saya tangani di wilayah dampingan saya. KPM yang ada di wilayah dampingan saya yang tadinya bansosnya lancar cairnya, ada yang cair melalui PT POS dan juga terkhusus yang cairnya melalui Bank Himbara ya atau kartu KKS. Nah, kemudian tunggakan pinjamannya langsung aja ya. Waktu itu dia minjam kredit usaha rakyat atau KUR gitu ya. Nah, minjem KUR, kemudian nunggak di sana. Jadi pihak perbankan ini nge-blacklist nama penerima bansos tersebut. Nah, ternyata setelah saya koordinasikan, pihak dari perbankan ini yang di blacklist itu bukan cuma rekening pinjamannya aja, tapi NIK yang minjam, yang sebagai tertanggung di sana, yang memiliki pinjaman itu, yang memiliki tunggakan, NIK-nya yang di blacklist. Otomatis semua rekening bank orang tersebut, penerima bansos tersebut, itu semuanya ikut terblacklist, termasuk rekening bank bansosnya. Nah, menyebabkan bansosnya tidak cair lagi atau gagal ditransfer masuk ke rekeningnya oleh Kemensos dikarenakan rekening banknya terblacklist. Penyebabnya karena mempunyai tunggakan pinjaman di perbankan, sehingga data-datanya di blacklist.
Dari Aceh, katanya tetangganya sudah dapat kartu KKS, tapi dia nggak dapat, padahal dua tahap 1 dan tahap 2 ini bansosnya cair terus melalui PT Pos. Apakah kedepannya masih bisa cair lagi? Oke, jadi ini secara bertahap ya Kak. Kalau ada tetangganya atau teman-teman sesama penerima bansosnya itu sudah menerima kartu KKS, sudah dipanggil sama pendampingnya untuk mengambil kartu KKS baru, pendistribusian kartu KKS secara kolektif, sedangkan kakak belum dipanggil, belum diinformasikan untuk datang mengambil kartu KKS-nya, harap bersabar dulu karena ini pembukaan rekeningnya secara kolektif itu bertahap, tidak serentak sekaligus. Nah, bisa jadi nanti berikutnya beberapa minggu kemudian atau di tahap berikutnya bisa jadi barulah kemudian namanya kakak ikut sebagai peserta bansos yang akan diberikan kartu KKS. Oke, selanjutnya bisa bertanya seputaran bansos Kakak Tacaki OL Shop. Caranya untuk bisa dapat bansos harus terdaftar di dalam data terpadu kesejahteraan sosial terlebih dahulu atau DTKS. Apabila sudah terdata di DTKS, maka berkesempatan bisa mendapatkan bansos seperti PKH, PPNT, dan PBI, serta bansos lainnya. Kak Mance Gibran, kalau udah dapat kartu Dapodik, terus langkah-langkah selanjutnya harus gimana lagi? Kartu Dapodik, yang buat ngurus PIP. Kalau udah dapat kartu, tunggu info dari sekolahnya lagi ya. Nanti akan diinfokan apabila sudah ada SK pemberian bansos sudah terbit, maka biasanya akan diinfokan langsung oleh pihak Dapodiknya atau pihak sekolahnya. Kak Deyongi, bisa daftar online kan, tapi susah masuknya. Oke, sebagian orang merasa agak susah ya apabila daftar online masuk ke DTKS, tapi sebagian juga lolos atau berhasil bisa dapat bansos sekarang. Awal mulanya daftar online melalui aplikasi Cek Bansos. Dicoba aja, diikuti semua tata cara pendaftarannya. Biasanya kalau memang data-datanya valid dan memenuhi syarat, insya Allah akan berkesempatan bisa mendapatkan bansos juga. Karena kebanyakan yang selama ini mendapatkan bansos validasi by system itu kebanyakan daftarnya lewat online atau melalui aplikasi Cek Bansos ini tadi. Kak Evi Rafiq, ngurus BPJS gratis sama bansos gimana? Kalau untuk ngurus BPJS gratis ini kan bagian dari bansos juga ya Kak, bantuan sosial perlindungan kesejahteraan sosial ya, perlindungan sosial. Nah, jadi cara untuk mendaftar BPJS gratis itu kan ada tingkatan-tingkatannya juga ya, tingkatan sosial ekonominya nanti di sana akan dicek terlebih dahulu. Yang jelasnya langsung datang ke petugas BPJS ya, Puskesos. Biasanya ada bidang yang menangani tiap desa atau tiap kelurahan. Ada satu orang yang menangani bidang tersebut. Nah, nanti kakak melapor ke sana, perlihatkan KTP dan juga kartu keluarganya. Nanti pihak dari petugas tersebut yang akan ngecek data-datanya kakak. Apakah kakak ini cocok menerima BPJS yang iurannya dibayarkan oleh pemerintah pusat atau yang cocoknya iurannya dibayarkan oleh Pemda atau yang pribadi. Karena di sana mereka punya data-data lengkapnya. Tiap daerah, tiap desa atau kelurahan setempat memiliki data-data lengkapnya masing-masing. Kak Arwan, baru saja tadi saya bahas ya untuk via pos, bansos, PKH dan BPNT belum ada infonya sampai hari ini. Kak Gavin, suaminya kerja gajinya tidak UMR tapi di JHT ditulisnya UMR, bisa daftar PKH online enggak? Nah, ini biasanya kalau di JHT-nya UMR, jaminan hari tua ya, atau BPJS Ketenagakerjaannya UMR atau UMK, karena dari
pihak Kemensos atau DTKS ini sudah disinkronkan dengan beberapa lembaga, salah satunya yaitu BPJS Ketenagakerjaan. Sehingga apabila ada yang mendaftar bansos atau penerima bantuan sosial yang ada di dalam satu kartu keluarganya terdeteksi ternyata upahnya di atas UMP atau UMK, kenapa ya terdeteksi? Dikarenakan ia memiliki BPJS Ketenagakerjaan, sehingga terdeteksi bahwa orangnya memiliki upah atau gaji di atas UMP atau UMK. Biasanya langsung otomatis tertolak oleh sistem. Jadi bukan dinonaktifkan tapi tertolak oleh sistem, udah disetting memang ya. Tertolak otomatis oleh sistem apabila terbaca penghasilannya di atas UMP atau UMK. Jadi nggak bisa biasanya Kak, nggak bisa lolos. Apalagi kalau baru mau mendaftar, nggak bisa lolos datanya biasanya. Oke, saya lanjut ke pertanyaan berikutnya Kak Roli. Pekerjaan petani bisa dapat bantuan apa enggak? Biasanya diprioritaskan yang pekerjaannya petani. Kalau pekerjaannya petani di KTP dan pekerjaan sehari-harinya juga adalah petani, akan diprioritaskan yang ada di data biasanya. Jadi kalau memang merasa layak menerima bantuan sosial, bisa daftar melalui musyawarah desa atau kelurahan setempat, atau bisa juga daftar melalui aplikasi cek bansos yang bisa di-download di Play Store atau melalui Web Store. Dan ada juga beberapa kasus ya, sebenarnya pekerjaan orang tersebut itu petani, tapi yang tertulis, yang terdaftar di Dukcapil dan yang tertulis di KTP-nya itu karyawan swasta atau wira swasta. Nah, biasanya yang seperti ini mempengaruhi tingkat atau desil sosial ekonominya, sehingga akan tidak begitu diprioritaskan biasanya apabila mendaftar bansos. Lebih diprioritaskan yang petani atau nelayan. Nah, cuman saran saya, apabila memang pekerjaannya wira swasta nih atau karyawan swasta, jangan juga ya sengaja dibuat petani atau nelayan di KTP-nya. Kak Bella Agustina mau tanya, kalau saya terdaftar PKH tapi anaknya kok tidak dapat KJP, nggak terdaftar. KJP ini kartu ini ya, KJP itu kartu Jakarta Pintar ya, itu bansos dari Pemda kalau nggak salah. Nah, beberapa syarat kalau bansos dari Pemda itu, biasanya kalau udah dapat bansos dari Kemensos seperti PKH, nggak diprioritaskan dapat bansos Pemda lagi. Beda kalau KIP ya, atau Kartu Indonesia Pintar ini, kalau peserta PKH itu disarankan bisa mendapatkan bansos PIP atau KIP juga. Kak adeknya, kalau anak SD Bank Mandiri belum cair, yang ditanyakan bansos apa nih Kak? Bank Mandiri, ada beberapa bansos yang caranya melalui Bank Mandiri. Ada bansos PKH, bansos BPNT, dan kayaknya ada juga PIP ya, atau KIP yang caranya melalui Bank Mandiri. Kartu Indonesia Sehatnya dicabut, cara ngusulnya gimana? Dicabut karena apa nih Kartu Indonesia Sehatnya? Setahu saya semua orang sekarang wajib memiliki KIS, Kartu Indonesia Sehat. Barangkali nggak aktif dikarenakan ada hal tertentu ya, ada penyebabnya. Jadi bisa konsultasikan langsung ke petugas BPJS Kesehatan setempat, atau bisa juga langsung mendatangi petugas SIKNJ atau Puskesos yang ada di desa atau kelurahan setempat. Apabila memang Kartu Indonesia Sehatnya selama ini yaitu adalah PBIJK. Kak Rahma, dapat bantuan BPNT dan anak dapat bantuan PIP, apakah bisa dapat PKH? Ya, berkesempatan bisa dapat PKH apabila kuota PKH ada yang kosong, karena untuk kuota PKH ini juga ada kuotanya ya, 10 juta KPM, jatahnya 10 juta KPM untuk seluruh Indonesia. Tapi hanya sebagian, misalnya apabila banyak nih yang mendaftar,
Kalau kuotanya penuh, otomatis yang mendaftar ini belum bisa lolos masuk ke dalam DTKS atau ke Bansos PKH. Kak Sri Kandi nggak kerja. Jam 12 Kak di sini Kak. Waktu Indonesia bagian tengah. Jam 12 istirahat juga dong. Kalau WIB barangkali ya di WIB ini baru jam 11 lewat ya. Kalau di sini udah jam 12 lewat 12. Neng Adi, kalau pengajuan kita di aplikasi Bansos disetujui oleh pihak Dinsos artinya apa? Oke, kalau mengajukan Bansos di aplikasi Cek Bansos terus keterangannya sudah muncul disetujui oleh pihak Dinsos, artinya disetujui. Ditunggu aja tahapan selanjutnya, nanti akan otomatis muncul keterangan berikutnya di sana. Oke, Kak Zia, emang sembako beras yang 6 bulan ada lagi? Oke, itu ada lagi ya Kak. Jadi untuk bansos beras ini yang 10 kilonya per bulan, yang kemarin anggarannya dari 2024. Nah, itu memang awalnya anggarannya hanya dari Januari sampai dengan Juni. Akan tetapi ada kebijakan baru diperpanjang anggarannya sampai dengan bulan Desember. Hanya saja hitungannya sekarang bukan per bulan. Kalau dari Januari sampai bulan Juni itu kan per bulan ya. Dari bulan Januari 10 kilo, Februari 10 kilo, Maret 10 kilo sampai dengan bulan Juni. Nah, kali ini berbeda. Di bulan Juli dan bulan Agustus itu cairnya hanya 10 kilo. Hanya sekali, jadi 2 bulan sekali sekarang, bukan per bulan sekali. Bulan Juli Agustus cairnya 10 kilo. Dan di wilayah saya ini sudah mulai pencairan 2 hari yang lalu untuk periode Juli Agustus. Kemudian nanti setelah Agustus, yaitu ada lagi periode September Oktober, cair lagi 10 kilo. Bansosnya diberikan lagi 10 kilo beras. Kemudian yang terakhir nanti yaitu di bulan November dan Desember. Itu untuk yang terakhir. Jadi dihitung-hitung aja. Dari kalau terakhir terima bulan Juni kemarin, dihitung-hitung aja berarti masih akan mendapatkan 3 kali lagi sampai dengan bulan Desember. Tapi di tahun berikutnya kita belum tahu nih apakah masih akan dilanjutkan atau stop sampai di bulan Desember. Insya Allah saya akan cari tahu infonya ya. Nanti pasti akan langsung saya update ketika sudah saya dapatkan informasinya apakah akan diperpanjang di tahun 2025 mendatang atau tidak. Kak Nani Suryani, kalau yang punya ATM merah putih sekarang nggak pernah dapat beras ya? Oke, untuk bansos beras, kalau di tahun 2023 lalu, penerima bansos beras atau CBP, cadangan beras pemerintah ini, sumber datanya dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS, sehingga kebanyakan penerimanya adalah penerima BPNT atau penerima PKH. Tapi khusus di tahun 2024, untuk sumber data penerima CBP ini atau cadangan beras pemerintah berupa beras 10 kg, itu sumbernya dari P3KE atau Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim, disingkat data P3KE. Sumbernya aja sudah berbeda nih, satunya DTKS, satunya P3KE. Jadi kebanyakan yang menerima beras sekarang itu adalah peserta baru yang datanya berada di P3KE. Nah, sebagian data-data KPM penerima BPNT dan PKH itu nggak ada di P3KE. Itulah yang menyebabkan sekarang penerimanya kebanyakan baru. Oke, Kak Azalea, cara ceknya minta tolong ya dicekkan apakah dapat atau enggak. Sebenarnya bisa dicek ya melalui websitenya cekbansos.kemensos.go.id. Kayak gini, kelihatan nggak? Tampilannya seperti ini, cekbansos.kemensos.go.id. Langsung masuk aja di websitenya cekbansos.kemensos.go.id. Di sana tinggal masukin aja namanya, provinsi tempat tinggalnya. Coba nih, siapa di sini yang mau dicek nama lengkap sesuai KTP, kabupaten tempat tinggal, kecamatan tempat tinggal, provinsi tempat tinggal, kelurahan atau desa tempat tinggal.
Kita ketemu lagi nanti ya Kak. Mohon maaf sementara untuk live-nya sampai di sini dulu. Insya Allah nanti saya akan live lagi khusus untuk cek ya nama-nama penerima bansos yang ada di cek bansos. Nanti saya bantu untuk cek namanya yang ada di cek bansos. Tapi harus pakai kamera belakang. Kamera depan ini kurang efektif. Oke Kak, makasih yang sudah bergabung ya di live saya pagi ini. Nanti kita ketemu lagi khusus untuk langsung cek nama penerima bansos yang ada di SIGNG atau DTKS. Terima kasih.